kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester matematika untuk kelas 8. Nah, yang akan dibahas di penilaian akhir semester genap ini itu ada 4 materi. Yang pertama adalah Pitagoras, yang kedua lingkaran, yang ketiga bangun ruang sisi datar, dan yang terakhir adalah statistika. Jadi nanti akan ada 4 video. Jadi disimak terus sampai akhir ya adik-adik ya. Sebelum kakak bahas soal yang pertama, jangan lupa kalian subscribe dan like semua videonya supaya kita bisa terus ketemu di pembahasan soal berikutnya ya. Oke, kita bahas dulu soal yang pertama. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi Pitagoras itu selalu identik dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, ini digambar siku-sikunya ada di Q ya. Nah, kemudian yang diketahui adalah sisi miring. Sisi miring dari segitiga ini adalah 26 cm. Sisi tegaknya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah QR atau panjang sisi alasnya. Kita kasih nama dulu. Sisi tegaknya kita anggap sebagai sisi A, kemudian sisi alas adalah sisi B, dan sisi miring adalah sisi C. Berarti yang ditanyakan adalah B. Berapakah B? Ya, rumusnya seperti yang sudah kita ketahui sama-sama. Rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan adalah B, berarti B-nya kita pindahkan ke kirinya sama dengan ya, ke sisi kiri. B kuadrat adalah C kuadrat dikurangin A kuadrat. Nah, sekarang kita hilangkan kuadratnya. B sama dengan ganti kuadratnya dengan akar ya. Jadi C kuadrat dikurangin A kuadrat diakarkan. B sama dengan masukkan angkanya. C adalah berapa? 26. 26 kuadrat, kemudian A-nya adalah 10 kuadrat. Diakarkan, kita hitung 26 kuadrat, berarti 26 kali 26 itu adalah 676, dikurangin 10 kuadrat berarti 100 ya, akarkan. Berarti B adalah akar dari 576. Berapakah akar dari 576? 24 cm ya. Jadi jawabannya B adalah 24 cm. Sisi alas adalah 24 cm. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Soalnya adalah berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Caranya membuktikan apakah angka-angka tersebut adalah sisi dari segitiga siku-siku itu adalah kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Seperti yang tadi kakak sudah bilang, rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu adalah sisi miring. Sisi miring itu artinya sisi yang paling besar. Berarti di antara ketiga segitiga ini, sisi yang paling panjangnya itu adalah ini ya. Ini 5, 9, 15, dan 25. Jadi angka palingkari ini itu adalah C-nya ya, sisi miring untuk setiap segitiganya. Kita buktikan yuk. Untuk segitiga yang pertama, kita lihat C-nya adalah 5. Apakah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat? Yuk kita buktikan. 3 kuadrat itu adalah 9, kemudian 4 kuadrat itu adalah 16. 9 ditambah 16 sama dengan berapa? 25. Berarti betul ya? 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti untuk segitiga yang pertama itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita lihat segitiga yang kedua. Kakak bedain warnanya nih. Segitiga yang kedua C-nya adalah 9. Berarti apakah benar 9 kuadrat itu adalah 7 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat? 7 kuadrat adalah 49, kemudian 8 kuadrat adalah 64. Ini hasilnya adalah 113. Apakah 113 bisa diakarkan? Tidak ya. Berarti segitiga yang kedua itu bukanlah segitiga siku-siku. Kita lanjut yang ketiga. Segitiga yang ketiga kita lihat sisi miringnya 15. Apakah benar 15 kuadrat itu adalah 5 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat 144. Hasilnya 169. 169 bisa kita akarkan ya. 169 kalau diakarkan berapa? 13 ya. Hasilnya 13 bukan 15. Jadi ini bukan siku-siku. Kemudian yang terakhir, segitiga yang terakhir itu adalah sisi miringnya 25. 25. Sorry, kecoret. Set. Oke.
25 kuadrat, apakah benar 25 kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambahkan dengan 24 kuadrat? 7 kuadrat adalah 49, 24 kuadrat adalah 576. Kalau kita tambahin 9 tambah 6, 5, 2, 625. 625 kalau diakarin berapa? Akar dari 625 adalah 25. Betul ya, berarti jawabannya yang segitiga siku-siku adalah segitiga 1 dan segitiga yang ke-4. Segitiga 1 sama 4, berarti jawabannya yang D. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal cerita sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan 75 km. Jarak terpendeknya berapa? Nah, berarti kita gambarkan dulu ilustrasinya ya. Kalau dia bergerak ke arah barat itu arahnya adalah ke sini. Nah, jadi dia bergerak ke arah barat sejauh berapa tadi katanya? Sejauh 100 km. Kemudian dia belok ke selatan. Selatan itu arahnya ke bawah ya. Jadi dari sini dia belok ke arah bawah. Seret. Belok ke arah selatan sejauh berapa katanya? 75 km. Nggak apa-apa lah ya, anggap aja lurus nih garis yang kakak buat. Ini tadi dia barat kemudian ke selatan. Sejauh ke selatannya 75 km. Pertanyaannya, berapakah jarak terpendek? Jarak terpendek itu berarti dari mulai titik keberangkatan di sini ya. Titik keberangkatannya di sini sampai ke titik tujuan, itu jarak terpendeknya berapa? Nah, yang ditanya adalah ini nih, sisi miringnya. Sisi miringnya atau yang biasa kita sebut C itu berapa? Yuk kita hitung ya, pakai rumus Pythagoras. C kuadrat tadi berapa? A kuadrat plus B kuadrat. Berarti C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Langsung masukin aja ceritanya, A-nya adalah yang 100 ya. 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Diakarkan. Berapakah 100 kuadrat? 100 kuadrat itu nolnya digandakan saja jadi ada 4 ya, berarti 10.000 ditambah 75 kuadrat adalah 5.625. Tambahin terus diakarin, berarti C-nya adalah berapa tuh? 15.625. Akarkan. Nah, berarti C akar dari 15.625 adalah 125 km. Oke, jawabannya berarti 125 km. Ya, berarti daripada dia harus ke barat lalu belok ke selatan, 100 tambah 75, lebih baik dia langsung pakai sisi miringnya cuman 125 km jarak terpendek. Lanjut soal cerita yang berikutnya, seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali. Anak itu ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang itu dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Oke. Jika lebar kalinya 5 meter, tinggi tembok 12 meter, nah kita gambarkan dulu ya biar kebayang seperti apa bentuk tembok dan kalinya. Jadi katanya ada sebuah tembok, ini temboknya nih. Nah yang merah temboknya katanya tingginya adalah berapa? 12 meter. Temboknya 12 meter, kemudian ada kali. Kalinya berbatasan langsung, kakak bedain ya warnanya ya. Nah, selanjutnya kita mau bikin lagi gambar kalinya. Ya, kok nggak bisa dibedain? Ceritanya ini kalinya. Nah, seperti ini ya. Nah, beda. Jadi ini tembok ya. Temboknya itu adalah tingginya 12 meter. Kemudian kalinya itu katanya ada berapa? Oh, 5 meter. Nah, jadi layangannya katanya ada di tembok ini, berarti dia harus taruh tangga. Tangganya biasa miring dong, namanya tangga ya kan. Nah, miring seperti ini, jadi ini tangganya. Tuh, tangganya nih, biar jelas seperti apa tangga kan begini ya bentuknya. Nah, ceritanya nih tangga nih, sisi miringnya nih. Nah, berarti panjang tangga minimal yang diperlukan agar si ujung tangga yang ini bertemu dengan bagian atas tembok. Nah,
berapa panjang minimum si tangga supaya bisa nyebrangin kali yang lebarnya 5 meter dan tinggi tembok 12 meter. Ya sudah, sama seperti yang tadi ya. Kita berarti cari apanya? Cari C. Cari sisi miringnya. C kuadrat seperti yang tadi Kakak bilang. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal masukin aja angkanya. Berarti C. Sorry, ini bukan C kuadrat ya, ini C. Nah, berarti C adalah akar dari A-nya berapa? A-nya ceritanya sisi tegak 12, kemudian B-nya adalah 5. Ya, udah masukin. C-nya adalah akar dari 12 kuadrat 144, kemudian 5 kuadrat adalah 25. Artinya, C adalah akar dari 169. 169 kalau kita akarkan itu adalah 13. Pakai satuan meter. Berarti jawabannya adalah B.